Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilma Mufliha. Saya adalah peserta Latsar CPNS Kementerian Agama tahun 2025, angkatan 12 kelompok 2. Untuk pemaparan hasil analisis isu manajemen ASN dan Smart ASN. Berdasarkan hasil analisis yang saya lakukan di lingkungan sekolah, ditemukan beberapa isu strategis yang memerlukan perhatian. Analisis ini dilakukan melalui beberapa metode seperti observasi langsung serta telaah terhadap data siswa. Hasilnya menunjukkan bahwa, pertama, media cetak yang kurang menarik karena papan bimbingan hanya berisi informasi teks panjang yang monoton. Kemudian yang kedua, keterbatasan media digital untuk bimbingan konseling, dikarenakan sebagian besar layanan bimbingan konseling masih berbasis kertas dan belum ada sistem data elektronik secara resmi. Lalu yang terakhir, yang ketiga, rendahnya literasi digital guru bimbingan konseling, yang mana sebagian guru belum menguasai pembuatan konten edukasi digital atau media interaktif. Adapun dampak yang ditimbulkan dari ketiga isu tersebut adalah siswa jarang membaca informasi bimbingan konseling sehingga edukasi tidak tersampaikan. Lambatnya pelayanan, data siswa yang sulit diakses ketika diperlukan, rawan kehilangan data atau tercecer, membutuhkan ruang ataupun rak besar untuk menyimpan data-data tersebut, serta media pembelajaran yang kurang menarik bagi siswa yang notabene-nya generasi Z dan generasi Alpha. Adapun pihak-pihak yang terdampak dari isu tersebut adalah siswa, guru bimbingan konseling, serta kepala madrasah. Berkaitan isu dengan asas manajemen isu dan Smart ASN, yang pertama yaitu isu yang pertama, terkait dengan asas profesionalitas, yang mana guru bimbingan konseling diharuskan untuk menguasai teknik penyampaian informasi yang efektif, termasuk dalam membuat media cetak yang sesuai kebutuhan siswa. Yang kedua ada asas akuntabilitas, yang mana konten yang kurang menarik akan membuat penyampaian informasi tidak tepat sasaran, sehingga pertanggungjawaban kinerja dipertanyakan. Lalu yang ketiga, efektivitas dan efisiensi. Media yang menarik tentunya akan bisa menyampaikan pesan lebih cepat serta hemat waktu. Keterkaitan isu 2 dengan asas manajemen ASN adalah profesionalitas. Guru BK wajib memiliki kemampuan mengelola data secara digital agar layanan dapat berjalan. Asas efektivitas dan efisiensi, yang mana guru BK juga harus mampu mengatur data dengan rapi dan memiliki format hemat ruang untuk efisiensi. Pada asas akuntabilitas, arsip data bimbingan konseling merupakan salah satu bukti layanan dengan terbatasnya penyimpanan akan berpotensi kurangnya ketersediaan bukti yang diperlukan. Berkaitan isu ketiga dengan asas manajemen ASN, yaitu yang pertama ada asas profesionalitas. Rendahnya literasi digital menghambat guru bimbingan konseling untuk memberikan layanan modern yang cepat, tepat, dan relevan dengan perkembangan zaman. Pada asas efektivitas dan efisiensi, pengelolaan data dan layanan konseling menjadi lambat dan kurang efisien tanpa digital skill yang mumpuni. Adapun keterkaitan isu dengan Smart ASN, yaitu digital skill, digital culture, digital ethic, dan digital safety. Setelah melakukan tapisan isu melalui USG terhadap ketiga isu tersebut, diperoleh hasil bahwa salah satu isu menunjukkan nilai tertinggi dibandingkan dengan dua isu lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa isu tersebut memiliki tingkat urgensi yang tinggi untuk segera ditangani, tingkat seriusness yang signifikan, serta potensi growth atau dampak yang besar apabila tidak segera ditangani. Berdasarkan hasil isu USG, maka diperolehlah core issue, yaitu keterbatasan media digital untuk bimbingan konseling yang akan mengakibatkan guru bimbingan konseling
sulit untuk mengakses data dengan cepat, sehingga dapat membuat siswa menunggu lama untuk mendapatkan sesuatu layanan. Dan kepala madrasah serta pihak terkait juga sulit untuk memantau laporan secara digital. Setelah mendapatkan satu isu, maka dilakukanlah teknis analisis isu, yaitu teknik diagram fishbone. Melalui teknik diagram fishbone, maka didapatlah penyebab dari keterbatasan media digital untuk bimbingan konseling, yaitu yang pertama ada faktor sumber daya manusia, yaitu kurangnya literasi digital para guru bimbingan konseling yang belum terbiasa menggunakan aplikasi digital. Yang kedua ada faktor metode, belum adanya SOP khusus penggunaan media digital untuk layanan bimbingan dan konseling. Yang ketiga ada faktor konten, tidak adanya template standar untuk pencatatan atau pelaporan digital. Lalu yang terakhir ada faktor lingkungan, yaitu budaya kerja yang masih dominan manual, sehingga inovasi digital kurang diutamakan. Adapun solusi yang dapat saya sampaikan untuk mengatasi isu tersebut adalah mengembangkan aplikasi bimbingan konseling berbasis web internal untuk data siswa, catatan kasus, jadwal konseling, serta asesmen yang diberikan kepada siswa. Dengan solusi ini, diharapkan keterbatasan ini mampu ditangani secara efektif dan tujuan bimbingan konseling dapat tercapai secara optimal. Demikian paparan analisis isu yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi dan solusi yang telah disampaikan dapat memberikan deskripsi yang jelas serta menjadi bahan pertimbangan dalam langkah selanjutnya. Atas segala perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.